Assalamualaikum Mbak, perkenalkan saya Dian. Saya perawat yang bertugas pada pagi hari ini. Apakah benar sebelumnya saya berbicara dengan keluarga dari Ibu Mawar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar Mbak, saya anak kandung dari Ibu Mawar. Kalau boleh tahu saya berbicara dengan Mbak siapa dan biasa dipanggil apa? Nama saya Bunga Astuti, biasa dipanggil Bunga. Mbak Bunga ini anak keberapa ya dari Ibu Mawar? Kebetulan saya anak dari Ibu Mawar, anak ke-1 dari 2 bersaudara. Apakah ada anggota keluarga lain yang sekiranya bisa mengikuti konseling pada hari ini? Mungkin dari ayah Mbak ataupun adiknya? Kebetulan ayah saya sudah lama meninggal, jadi hanya saya saja yang paling sering menjenguk ibu. Kalau adik itu sedang kuliah di luar kota dan baru akan pulang minggu depan. Turut berduka cita ya Mbak ya. Iya, makasih Mbak. Apakah pada saat ini Mbak bisa meluangkan waktu sekitar 15 menit untuk konseling ini? Kebetulan hari ini saya sedang memiliki waktu luang. Ada apa ya sis? Oh ya, jadi seperti ini Mbak. Apakah sebelumnya Mbak sudah diberitahu oleh dokter yang merawat ibu mengenai kondisi terakhir beliau? Sudah sis, kata dokter ibu saya mengidap penyakit kanker stadium 4 dan tindakan yang dilakukan hanya menghilangkan gejala penyakitnya saja, bukan berarti menyembuhkan. Emang benar begitu sis? Apakah ibu saya nggak bisa sembuh lagi? Benar seperti itu Mbak. Jadi tindakan yang dilakukan oleh medis itu hanya bisa mengurangi gejala-gejalanya saja, bukan berarti menyembuhkan. Namun kita tetap harus terus berdoa untuk keselamatan dan kesembuhan ibu. Siapa tahu dari Tuhan ada memberikan mukjizat seperti itu ya Mbak ya. Apalagi kita sebagai anak harus terus berdoa dan harus terus merawat ibu sampai ibu bisa, siapa tahu nanti insya Allah bisa pulih kembali. Namun kemungkinannya itu sangat amat kecil Mbak untuk bisa sehat seperti itu atau hilang penyakitnya. Mendengar hal tersebut, apakah apa yang dirasakan Mbak gitu? Apakah ada perasaan sedih, khawatir atau seperti apa? Mungkin Mbak bisa ceritakan kepada saya. Saya sangat terpukul mengetahui berita ibu, meskipun saya sudah tahu bahwa ibu sakit sudah 5 tahun. Saya terserah Yang Maha Kuasa saja, tak bisa berdoa untuk kesembuhan ibu. Apa yang harus saya lakukan ya sus untuk kesembuhan ibu? Jadi untuk saat ini yang bisa Mbak lakukan adalah terus luangkan waktu untuk ibu. Kalau bisa mungkin ada saudara-saudara terdekat ibu bisa ikut menjenguk secara bergantian seperti itu. Karena dukungan dari keluarga lah yang sebenarnya itu membuat psikologis seseorang itu menjadi lebih baik. Kalau misalkan ibu didukung terus oleh keluarga, maka ibu akan terus semangat seperti itu untuk menjalani pengobatan-pengobatannya yang diberikan oleh tim medis. Tapi sebelum itu Mbak, saya ingin memberitahu bahwa untuk ibu ini kami akan melakukan perawatan paliatif, yaitu perawatan yang tadi saya katakan sangat kecil kemungkinannya untuk menyembuhkan ibu, namun kita memberikan yang terbaik untuk kualitas hidup ibu pada saat ini seperti itu. Jadi bukan berarti itu diberikan perawatan tersebut bisa sembuh total, tapi kita berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan kualitas hidup ibu seperti itu. Baik sus, oh iya sus, ibu saya sering kali tidak sadarkan diri dalam waktu yang sangat lama, dan ibu saya juga selalu merasakan kebas di tangan bagian kanannya, apalagi jari-jarinya. Oh iya, seperti itu ya Mbak. Jadi memang pada kasus kanker stadium 4 itu kan penyakitnya sudah menyebar ke bagian tubuh lainnya. Jadi kalau misalkan seperti itu, seperti rasa kebas, itu bisa Mbak bantu dengan dipijat. Tapi memang pijatnya harus lebih sering gitu, biar ibu bisa merasakan lagi fungsi dari tangannya seperti itu. Nah kalau untuk seperti yang tadi Mbak katakan, tidak sadarkan diri dalam waktu yang cukup lama, itu usahakan lingkungan yang ada di sekitarannya ibu itu adalah lingkungan yang baik, karena pasien yang tidak sadarkan diri itu masih bisa mendengar apa yang terjadi di lingkungannya, bisa merasakan apa yang ada di lingkungannya. Jadi usahakan Mbak tetap mengajak ibu bercerita,
diajak cerita yang baik-baik yang sekiranya bikin ibu senang. Usahakan untuk Mbak tidak sedih di samping ibu pada saat ibu tidak sadarkan diri, seperti itu. Karena yang tadi saya katakan, psikologis itu sangatlah penting bagi pasien-pasien lainnya atau bagi manusia, itu sangat penting. Jadi kalau memang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu, usahakan ibu tetap diajak bercerita, tetap diajak ngobrol, karena masih bisa mendengar apa yang kita sampaikan, seperti itu. Oh iya, baik sus, terima kasih. Nah, di sini kan Mbak yang sering mendampingi ibu selama ibu dirawat. Nah, apakah selama Mbak mendampingi ibu, adakah yang dikeluhkan oleh ibu? Ibu juga pernah bilang kalau ibu sering merasakan sakit dan sulit buat tidur. Baik Mbak, apakah sebelumnya Mbak pernah diajarkan atau mengetahui teknik-teknik untuk mengurangi rasa nyeri pada pasien kanker? Kurang tahu sus. Baik Mbak, untuk penanganan nyeri itu kan kita diberikan resep dari dokter seperti obat untuk mengurangi nyeri, seperti itu. Namun di sini keluarga juga bisa melakukan teknik-teknik rumahan, seperti yang pertama adalah menggunakan aromaterapi. Jadi aromaterapinya itu bisa dihirup, mungkin ditaruh di sudut ruangan seperti itu, ataupun dengan teknik memijat di bagian-bagian tertentu yang dirasa nyeri. Dan kedua teknik tersebut itu bisa dikombinasikan, maksudnya dijadikan satu. Pada saat memijat itu dinyalakan aromaterapinya, seperti itu. Walaupun dia tidak 100% menghilangi nyeri tersebut, namun bisa sekiranya mengurangi. Kan di sini kita pengobatan kita ini adalah untuk mengurangi gejala-gejala yang timbul seperti nyeri tadi. Nah, teknik tersebut bisa digunakan oleh keluarga. Dan juga mungkin sebagai muslim di sini kita bisa mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an. Jadi ibu bisa didengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an mungkin pada saat istirahat, seperti itu. Karena menurut penelitian tuh bagus untuk mengurangi nyeri. Tapi seperti yang saya katakan, tidak 100% mengurangi nyeri, tapi bisa mengurangi sedikitnya, seperti itu. Oh bisa sus. Iya bisa Mbak. Oh, baik, informasinya saya baru tahu kalau itu bisa mengurangi nyeri. Iya. Mungkin sampai sini apakah dari keluarga ada yang ingin disampaikan mengenai pengobatan ibu, ataukah dari awal pengobatan apakah ada hal-hal yang ingin dipertanyakan atau merasa berat dari pendampingan pengobatan ibu? Untuk saat ini saya merasa tidak keberatan karena ibu menggunakan asuransi. Iya. Dan saya sangat terbantu dengan dokter beserta suster untuk membantu perawatan ibu. Jadi sudah ada backupan asuransi ya dari ibu. Alhamdulillah kalau seperti itu. Kami di sini para perawat dan juga dokter juga ingin berusaha semaksimal mungkin untuk klien kami, untuk kesembuhan klien kami. Jadi apapun yang sekiranya dapat mengurangi gejala-gejala tersebut kami lakukan, seperti itu. Mungkin dari Mbak apakah ada yang ingin ditanyakan sampai saat ini? Alhamdulillah tidak ada sus, karena sudah jelas. Alhamdulillah sudah jelas. Baik Mbak, mungkin sedikit pesan saya di sini yang kita tahu adalah ibu sudah di kanker stadium 4, yang dimana kemungkinan kecil tadi untuk sembuh seperti itu, kecuali mungkin ada mukjizat dari Yang Maha Kuasa. Jadi saya ingin berpesan kepada keluarga dan juga Mbak khususnya sebagai anaknya untuk terus bersabar dalam menghadapi ibu, dalam mendampingi ibu, seperti itu. Terus berdoa untuk kebaikan ibu, untuk semoga Tuhan tuh memberikan yang terbaik untuk ibu dan keluarga. Anggap saja Mbak ini sebagai amal kita mengurus orang tua kita, seperti itu. Karena kapan lagi kalau tidak pada saat ini kita urus orang tua kita. Dan jangan pernah bosan untuk selalu mengajak ngobrol ibu, selalu membuat ibu ceria, seperti itu. Karena
Sedari kecil kan kita sudah dirawat oleh orang tua kita, sekarang kembalilah kita yang merawat orang tua kita. Jadi harus tetap sabar sampai nanti pengobatan ibu selesai, seperti itu. Insya Allah dengan bantuan keluarga dan pihak lainnya, kita akan memberikan pelayanan yang maksimal untuk ibu, seperti itu. Oh iya, baik Mbak, terima kasih. Oh iya, untuk sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Baik Mbak, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, saya cukupkan. Saya izin kembali dulu. Apabila Mbak butuh bantuan atau ingin bertanya, bisa bertemu saya di ruang perawat. Oh iya, baik sis, terima kasih banyak. Sama Mbak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.